Saudara, grup band Sukatani asal Purbalingga sontak menjadi perbincangan usai kedua personilnya meminta maaf ke polisi terkait dengan lirik di lagu mereka berjudul Bayar Bayar Bayar. Tak hanya itu, permintaan maaf kian menjadi sorotan setelah adanya dugaan intimidasi polisi. Meski polisi bilang anti kritik, tapi apakah kasus Sukatani ini menjadi bukti kondisi sebaliknya? Kita akan bahas bersama di pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Sudah ada ke studio hadir di studio Orange Kompas TV, sudah ada penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Mbak Adis. Iya, kemudian juga ada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, sudah ada Bung Usman Hamid. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Desti. Iya, kemudian juga nanti akan bergabung melalui sambungan daring ada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKS, Bung Nasir Jamil, nanti akan bergabung kemudian. Nah, kita membahas di pagi hari ini soal bayar-bayar-bayar begitu ya. Tapi bayar-bayar-bayarnya ternyata berujung permintaan maaf dari personil band Sukatani begitu ya. Polisi juga sudah memeriksa, ada Divpropam sudah memeriksa sejumlah polisi yang diduga melakukan intimidasi terhadap personil band Sukatani. Kalau Pak Arianto tadi melihat sendiri memang benar di situ ada intimidasi terhadap personel band Sukatani yang akhirnya berujung permintaan maaf bahkan penarikan lagu di sejumlah platform digital mereka. Saya tidak bisa mengatakan benar ada intimidasi ya, tetapi melihat bahwa harus dia menyampaikan minta maaf, kemudian menarik lagunya, kemudian dia sekarang enggak itu seolah-olah suatu gejala bahwa dia itu musisi itu sangat ketakutan, sehingga dia jera dan ya itulah menyampaikan ekspresi daripada ketakutannya itu seperti itu. Ini dugaan ya. Tapi kemudian kan apakah itu memang betul-betul diintimidasi? Propam sudah meriksa kepada aparat yang mengintimidasi itu. Tapi ya saya sudah bisa menduga. Pasti dia juga tidak ngaku juga kan. Gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya ini tetap saja polisi ya gara-gara ya adanya undangan klarifikasi atau apa. Tapi dan kemudian menimbulkan ketakutan seperti itu akhirnya ya polisi saja yang menjadi terpuruk karena apa? Polisi diduga membungkam, memberangus kebebasan berpendapat. Saya pribadi mengatakan ya, menilai ya, lagu itu jelas berupa suatu kritik. Tidak ada hujatan, tidak ada apa-apa. Tidak ada ujaran kebencian di sana? Tidak, menurut saya sih tidak ada ujaran kebencian. Dia akan mengatakan polisi ini bayar, memang itu kan. Kita kan kalau juga memang ada, walaupun tidak pada semua kan itu hanya oknum. Musisi itu sendiri mengatakan, ya Pak, maksud saya tujukan kepada polisi yang nggak bagus itu kan gitu kan. Ya, itu. Nah inilah kritik dia polisi bayar polisi ini ada. Polisi itu kan bisa dikonotasikan menjadi tiga secara teoritis ya. Polisi sebagai institusi, polisi sebagai fungsi, atau polisi sebagai orang. Orangnya itu sendiri terbagi menjadi dua, orang polisi yang bagus dan orang polisi yang jelek. Nah ini kritik disampaikan kepada polisi yang buruk, tetapi kan umum kan hanya tahunya cuma polisi saja gitu kan. Jadi itu saya kira ini bentuk daripada ekspresi kebebasan pendapat, tapi kemudian polisi yang menindak itu tadi, dia tidak punya pemahaman bahwa tindakan itu bisa dikonotasikan sebagai pemberangusan kebebasan. Tapi kalau institusi polisi sendiri ya, Pak Kapolri sudah jelas tegas-tegas mengatakan dari dulu, sudah lama itu mengatakan saya itu sahabat, kritik itu sudah sebagai sahabat. Kritik itu obat, saya lebih suka karena pahit tetapi menyembuhkan daripada gula yang menyanjung saya tapi akhirnya menghanyutkan saya. Itu dan kemudian banyak sekali kan Pak Kapolri bahkan sekarang ini mengundang itu menjadi duta kan gitu. Nah ini kan kalau di atasnya Kapolri sudah tegas mengatakan memang kritik itu membangun, begitu kritik itu seperti obat begitu ya, memang pahit tapi menyembuhkan. Tapi ternyata tidak sampai sepertinya ke bawah begitu sampai kemudian. Itulah permasalahannya ya, karena 460.000 orang ya Bu ya. Untuk meyakinkan orang itu mempunyai pengetahuan yang sama itu sangat sulit. Saya dengan Pak Hamid dulu membuat perpol ya mengenai penerapan standar hak asasi manusia. Ya, prinsip hak asasi manusia ya kita bikin segitu itu. Di situ kita sebutkan kan polisi itu bertindak dalam melayani masyarakat harus begini. Kalau dalam meriksa tidak boleh mengintimidasi dan sebagainya. Ada. Saya sendiri kemarin ketika baca kembali kaget juga. Segitu detailnya kita buat di luar.
Tapi pasti itu nggak akan bisa dicerna sama orang semua yang pernah baca. Nah itulah dipikirnya kalau cyber kemarin itu yang mereka itu dipikirnya wah, ini kewajiban saya untuk mengatakan bahwa karena ini lagu ini begini maka saya periksa lah apakah dia melanggar hujatan kebencian apa tidak kan gitu kan. Tapi dia nggak menduga eksesnya seperti itu. Nah saya berterima kasih Propam sudah turun, cuman sayangnya Propam hasilnya tidak ada pelanggaran SOP. Yang saya harapkan Nah, itu dia. Itu kalau gimana tidak ada pelanggaran, mestinya Propam menjelaskan yang dikerjakan oleh anggota itu begini loh, ngakunya dia begini, supaya dikonter sama LBH tadi yang mengatakan bahwa ininya apa Ada intimidasi. ada intimidasi gitu. Nah, jadi biar rakyat biar tahu mana yang benar gitu. Kalau sampai sekarang kan masih kesannya Propam masih melindungi polisi yang salah kan gitu kan, polisi yang memberangus kebebasan orang seakan-akan kan gitu. Ini masalah cara berkomunikasi yang masih kurang bagus ya menurut saya, kurang piawai menurut saya untuk polisi dalam rangka memberikan penjelasan kepada masyarakat, dan juga perintah Pak Kapolri itu tidak semuanya bisa senada sampai titik terdepan. Gitu. Itu yang masih menjadi PR. Itu yang menjadi koreksi. Jadi makanya saya sukanya ini viralnya lagu ini justru menurut pendapat saya bagi polisi malah bagus kan. Jadi tiap hari dia diingatkan terus sama viralnya ini bahwa itu loh polisi masih jelek sehingga dia bisa memperbaiki diri. Gitu. Oke, ini seharusnya menjadi bahan koreksi begitu sebagai cambuk dalam tanda kutip bagi institusi Polri begitu ya dengan adanya lagu bayar ini. Nah kalau Mas Hamid sendiri menilainya gimana? Kok rasanya polisi reaktif sekali begitu dengan lirik ataupun lagu-lagu bayar ini? Ya, sangat reaktif dan cara bereaksinya justru menyalahi undang-undang. Kita tahu bahwa undang-undang menjamin setiap warga untuk mengekspresikan pendapatnya, termasuk melalui verbal, melalui tulisan, dan juga melalui karya seni. Memang dalam tingkat tertentu bisa saja hak untuk berekspresi itu dibatasi. Misalnya karena mengandung ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, golongan, warna kulit, seksual, identity gitu, sampai dengan hal-hal lain yang sebenarnya dilindungi sebagai karakteristik manusia. Itu pun pembatasannya harus melalui proses peradilan. Dengan kata lain, polisi tidak bisa sepihak mengambil langkah-langkah pembatasan hak asasi manusia. Misalnya pembatasan karya seni. Karya seni ditarik dari misalnya peredaran di ruang publik di dalam digital streaming platform. Itu nggak bisa dilakukan. Karena itu harus ada perintah pengadilan. Spotify, Apple Music, atau misalnya platform musik yang lain, itu nggak akan mencabut konten karya musik kalau dia tidak bertentangan dengan syarat dan ketentuan yang ada di dalam platform tersebut. Jadi yang dilakukan kemarin sebenarnya besar kemungkinan penarikan oleh Sukatani karena permintaan polisi. Dan permintaan itu tidak mungkin dipenuhi kalau tidak mengandung konsekuensi. Nah konsekuensi itulah yang mungkin tadi disebut oleh Bung Ijul dari PBHI sebagai ancaman. Ancaman itu bisa ancaman proses hukum. Polisi datang saja kepada warga biasa itu sudah sesuatu takut orang itu. Apalagi diperiksa atas dasar karya mereka yang dipandang merugikan polisi. Kan di awal jelas sekali itu pernyataan permintaan maaf mereka kepada Kapolri, kepada institusi Polri. Dengan suatu pengakuan yang kelihatan sekali di bawah tekanan. Mimik mukanya, kontak matanya, itu kelihatan sekali berada dalam satu tekanan yang besar. Apalagi Novi, yang juga diberhentikan dari sekolahnya. Itu kan di hari pemberitaan itu kalau tidak salah tanggal 6 Februari. Itu adalah hari di mana surat pernyataan maaf mereka sudah beredar secara tertulis gitu. Jadi sulit untuk dipisahkan antara tindakan polisi dengan tindakan sekolah terhadap mereka. Nah kalau sudah demikian halnya, ini tidak lebih dari pemberangusan kebebasan berekspresi. Di hari itu tanggal 20 Februari hari Kamis saya sampaikan langsung sebagai masukan kepada Mabes Polri. Saya katakan sebaiknya Pak Kapolri segera mengambil langkah melakukan koreksi. Publik akan mengukurnya dari dua hal. Pertama, publik ingin tahu siapa yang melakukan intimidasi itu. Anggotanya. Tadi Pak Arianto benar. Kenapa hanya dikatakan sudah sesuai SOP? Kenapa tidak dijelaskan apa perbuatannya, apa pernyataannya, siapa orangnya? Itu kan diharapkan. Jadi clean and clear lah ya. Betul. Nah yang kedua adalah publik akan mengukurnya dari apakah lagu itu dikembalikan pada platform digital yang sebelumnya ditarik gitu. Nah kalau itu tidak, berarti masih ada penyensoran. Nah ini yang saya kira harusnya jadi perhatian Kapolri. Kalau saya jadi Kapolri, saya akan katakan saya bersedia jadi duta Sukatani, dan saya akan minta Sukatani
menyampaikan pesan itu di seluruh wilayah kepolisian, gitu. Supaya polisi mendengarkan kritik masyarakat, supaya polisi tahu bahwa kritik-kritik itu masih berkembang di dalam masyarakat. Bahwa kalau urusan SIM pasti ada bayarannya, kalau ada urusan-urusan yang lain, lapor polisi dan seterusnya, itu masih ada pungutan-pungutan liar lah gitu. Dan saya kira ini yang harusnya diterima oleh pihak kepolisian gitu. Tapi kembali ke dalam pertanyaan tadi, ini adalah ekspresi yang sah, ekspresi yang konstitusional yang tidak ada dijamin yang oleh... salah di setiap lirik-liriknya. Tidak ada setiap baris itu. Ya mungkin ada polisi yang sebal karena diulang-ulang kan, bayar polisi, bayar polisi, bayar polisi. Tapi itu tadi Pak Arianto bilang, itu kan bukan pada personal, melainkan pada institusi misalnya. Bisa saja ditafsirkan sebagai personal. Tapi personal itu kan punya nama. Beda halnya kalau lagu itu mengatakan, mau bikin SIM, bayar listio. Itu kan udah pada orang misalnya gitu. Itu pada tapi kalau bayar subjek, polisi pada institusi. Karena polisi itu tidak ada namanya gitu kan. Nah ini yang kemudian masih menjadi rancu juga ya, maksudnya daerah abu-abu juga bagi kita gitu, masyarakat kaum awam begitu ya, dengan adanya kasus ini begitu kan, jadi kita juga takut gitu ya, takut berekspresi begitu, bagaimana mengkritik gitu ya. Sebenarnya boleh nggak sih mengkritik institusi begitu ya, dengan tidak menyebutkan nama dan tidak menyinggung soal SARA, itu sebenarnya seperti apa? Karena kita aja kalau misalkan di netizen aja negeri Konoha, ya kan sudah jadi seperti itu gitu. Saking warga juga takut undang-undang ITE dan juga pencemaran nama baik, bahkan ujaran kebencian. Ya, boleh mengkritik itu. Tapi biasanya orang takut mengkritik karena ada konsekuensi yang ditimbulkannya. Makanya dalam berbagai konsep kebebasan berekspresi, misalnya dalam teori demokrasinya Robert Dahl, dia mengatakan bahwa kebebasan berekspresi itu pilarnya demokrasi. Dan kebebasan berekspresi itu tujuannya 3. Pertama, membangun partisipasi masyarakat. Yang kedua, mencerahkan pemahaman publik atas kebijakan negara. Dan yang ketiga adalah mengontrol kekuasaan. Nah, ketiga pilar itu harus dilindungi oleh negara. Dari apa? Dari ancaman hukuman atau ancaman kekerasan itu. Jadi dengan pengertian itulah maka masyarakat harus dilindungi hak-haknya di dalam berekspresi gitu. Tentu ada batasnya, yaitu batasnya hasutan kebencian, ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga ajakan untuk melakukan kekerasan. Misalnya bakar polisi. Nah itu bakar, ya itu udah hasutan kekerasan, itu yang harus dilarang gitu. Nah hal-hal semacam itu saya kira yang harusnya ditegaskan, dan undang-undang kita sudah jelas, termasuk peraturan Kapolri yang tadi Pak Arianto sebutkan, sangat spesifik, sangat detail gitu. Nah tinggal bagaimana Polri menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan sebenarnya meskipun rumit, panjang kali lebar penjelasan-penjelasan standar penanganan kepolisian dalam prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebenarnya kan polisi juga dilatih atau dididik dengan tribrata gitu kan, mengabdi pada nusa, bangsa, itu kan hal-hal yang sederhana sebenarnya bisa dengan mudah diingat gitu ya. Tinggal pengaplikasiannya itu. Inilah yang kemudian menjadi PR terutama begitu ya bagi institusi Polri begitu. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya begitu ya Pak Arianto tadi. Nah, ini kalau setiap ada kasus dijadikan duta. Setiap ada kasus dijadikan duta. Nah ini sebenarnya mitigasi yang seharusnya dilakukan tuh seperti apa? Jangan sampai kemudian ketika viral, barulah kemudian mitigasinya ya dijadikan duta dan segala macam. Saya udah bolak-balik mengatakan ya, suatu yang viral itu berita yang mudah viral itu adalah berita yang menarik ya, berita yang patut dipertanyakan. Jadi berita itu pasti akan meledak apabila publik bertanda tanya sangat tinggi. Tapi polisi selama ini sayangnya itu ya, dia mungkin ya, saya pikir ya masih pakai gaya lama. Jadi dia memberikan petunjuk kepada memberikan informasi pada masyarakat itu tidak berdasarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat itu. Tetapi dia hanya secara formal mengatakan bahwa saya adalah sudah melakukan tugas sesuai dengan prosedur itu. Prosedur yang mana? Prosedur itu terus dipikirnya orang tahu prosedurnya kita sendiri enggak. Kan banyak sekali prosedur itu gitu lah. Jadi kenapa kalau untuk memitigasi itu tadi ya, saya sudah sampaikan, kalau ada suatu berita yang kira-kira akan viral, segera dikonter, kasih klarifikasi yang jelas, ini yang terjadi. Sehingga tidak sampai lagi para pakar ngomong ini dengan pandangannya sendiri pasti gini, ini begini, pengamat dengan ngomongnya sendiri kan jadi publik jadi bingung, penasaran gitu. Akhirnya konotasi yang negatif yang menyerang polisi itu masih tetap berlangsung, itu mitigasinya ya. Tapi saya ya kalau mengenai kritik ini ya,
Ibu tadi kan menanyakan boleh apa enggak itu. Kalau saya kritik itu wajib. Wajib disampaikan oleh masyarakat karena ya polisi itu melayani masyarakat kan. Baik dan buruk itu hanya terjadi pada orang yang mendapat pelayanan itu. Kalau itu tidak boleh maka polisi nggak bisa mengukur kan apakah anggota saya itu sudah berlaku dengan baik apa tidak. Ya. Tadi misalnya bayar. Sekarang siapa sih yang tidak pernah itu ya, misalkan apa kena SIM mesti, kalau dulu kan Prijigo gitu kan, ini gini semua bayar. Memang itu kenyataan. Lagu itu diciptakan memang itu ada kenyataan walaupun tidak semua. Dan berdasarkan keresahan masyarakat. Iya, itu berdasarkan kejadian yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun tidak semua kan gitu kan. Nah itu musisi yang mengatakan saya hanya mengkritik pada yang oknum itu tadi. Kemudian dia menarik kan gitu tuh. Itu nggak apa-apa lah. Saya pikir ya itu hal-hal yang wajar bagi saya ya karena dia memang tujuannya begitu, tetapi istilahnya hanya polisi bisa ditafsirkan macam-macam itu tadi. Dan sekarang kalau itu mengkritiknya pada institusi, tidak ada hukumnya mengkritik institusi kurang bagus pelayanan, nggak ada hukumnya bahwa itu melanggar hukum gitu. Ya, meskipun nanti setelah ada KUHP yang baru bisa tuh. Nah ini KUHP-nya cukup bermasalah nih, menghina ini yang institusi. Ya itu yang harus direvisi ke depan. Kalau itu nanti sampai berlaku, wah saya kira akan sangat banyak orang-orang yang bisa dijerat dengan pasal-pasal penghinaan pada institusi. Sekarang saja pemerintah kan sedang menyiapkan amnesti nih, pembebasan, termasuk untuk mereka yang terjerat undang-undang ITE, pasal penghinaan atau pasal berita bohong atau pasal pencemaran nama baik. Nah kalau KUHP nanti diberlakukan itu akan jauh lebih bermasalah. Nah tentu saja pada akhirnya akan tergantung dari institusinya. Kalau hukumnya sudah jahat, sudah buruk, kalau institusinya baik dan benar, tidak akan mungkin itu dilaksanakan. Tapi sekarang saja sebelum ada KUHP ini, sebelum ada pasal-pasal penghinaan institusi, orang sudah pada takut. Risetnya Kompas, survei Kompas, jajak pendapatnya Litbang Kompas kan menjelaskan semakin bertambah banyak orang yang takut untuk bicara soal politik gitu. Nah ini cermin dari masyarakat kita saat ini gitu. Nah kalau masyarakatnya takut, masyarakat tidak mau bicara yang jujur lagi. Ya, biasanya mereka lari ke karya seni, ke sastra, novel. Makanya istilah-istilah yang muncul di masyarakat sekarang istilah-istilah yang metaforistik kan, yang alegori gitu ya. Dari mulai penyebutan tadi istilah negeri Konoha gitu kan. Atau dengan istilah-istilah satire yang tidak langsung menyebut institusi atau menyebut nama-nama yang bukan real gitu. Bahkan Presiden Joko Widodo kalau dikritik sekarang disebutnya Mulyono gitu. Padahal secara hukum mungkin sudah tidak ada lagi nama Mulyono yang dimaksud dengan Joko Widodo itu. Tapi di situ kelihatan sekali masyarakat mulai menghindari cara bicara yang lugas, ekspresi yang sebenarnya to the point, langsung pada pokok masalah. Ini bahaya kalau masyarakat tidak diberikan jaminan untuk menyatakan pendapat secara jujur, pemerintah akan kehilangan cara bercermin, pemerintah akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan masukan dan partisipasi dari masyarakat gitu. Dalam soal kebijakannya, dalam soal keputusannya dan seterusnya. Termasuk juga soal seniman-seniman yang kemudian juga Anda melihat apakah nanti akan gambarannya ini jadi apa ya keterbatasan untuk berkreasi dan juga berekspresi karena takut kontroversi. Nah, kasusnya Yosuf Prapto misalnya, itu kan kelihatan sekali dari karya lukisnya sangat kritis gitu. Tapi dengan ditariknya karya seni Yosuf Prapto dari Galeri Nasional, orang takut. Pertama, mungkin nggak perlu pakai Galeri Nasional, nanti disensor. Yang kedua, mungkin jangan melukis seperti itu gitu kan. Orang akhirnya melakukan penyensoran diri. Lalu teater atau pertunjukan seni yang di Bandung belum lama ini, wawancara dengan Mulyono, itu juga dilarang gitu. Jadi pemberedelan karya-karya seni semacam ini saya kira akan menumpulkan kreativitas masyarakat kita. Apa yang kemudian harus segera dilakukan oleh pemerintah begitu? Diperbaiki. Misalnya Pak Fadlizon nggak boleh mengatakan, oh ini kan karya seni ada batasnya. Harus pastikan bahwa karya Sukatani adalah karya seni yang sah. Karena itu harus dikembalikan kepada platform-platform digital yang sudah ada. Harusnya gitu, tegas. Kan Pak Fadlizon pernah bikin lagu tuh, Sontoloyo. Menurut saya lebih bagus karyanya Sukatani ini daripada karya seninya Pak Fadlizon gitu. Tapi kayak karya seni Pak Fadlizon juga nggak boleh dilarang sebagai kritik terhadap Pak Jokowi waktu itu. Dan memang kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi. Mari kita rayakan kebebasan itu sebelum kita tidak punya kebebasan.
Oke, nanti apa yang kemudian harus dilakukan dari segi aturan yang memang harus diperjelas begitu ya, jangan sampai kemudian ini menjadi daerah abu-abu gitu ya, termasuk juga soal tadi KUHP yang kemudian ini juga bisa dalam tanda kutip mengancam juga kebebasan berekspresi. Apa yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah? Jangan dijawab dulu, Mas Hamid dan juga Pak Arianto. Tadi kami akan kembali usai jeda. Kami kembali di Sapa Indonesia Pagi.